Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, engkau harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab dan berkata, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau pengajar Israel tidak tahu hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi engkau tidak menerima kesaksian kami. Engkau tidak percaya ketika aku berbicara denganmu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana engkau akan percaya kalau aku berbicara denganmu tentang hal-hal surgawi? Tiada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Putra Manusia. Dan sebagaimana Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian pula Putra Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, salah satu contoh hidup berbela rasa adalah seperti yang kita dengar dalam bacaan yang pertama tadi. Kumpulan orang-orang yang percaya kepada Yesus hidup dalam Paskah, semangat Paskah, hidup di dalam kehidupan baru, hidup dalam kebangkitan setelah Yesus bangkit adalah sehati sejiwa. Sehati sejiwa. Dan sehati sejiwa itu ditunjukkan, diwujudkan dalam kehidupan bersama, di dalam hal-hal kehidupan sosial bersama, dalam menata kehidupan duniawi, dalam menata kebutuhan hidup duniawi. Dan dikatakan di dalam bacaan itu, tak ada seorang pun yang kekurangan. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kehidupan sehati sejiwa terus diusahakan juga di dalam gereja ini lewat kelompok sosial, lewat kelompok lingkungan, karena lingkungan itu kan kecil, paling banyak 50. Hendaklah juga di situ saling mengenal satu sama lain, selayaknya saling mengenal dan saling membantu, saling percaya satu sama lain. Itulah yang juga disebut pelayanan diakonia, tetapi juga koinonia, yaitu membawa kesatuan. Persatuan selalu harus diusahakan terus-menerus lewat kasih. Ibu Bapak dan saudara-saudari semua yang terkasih, kegiatan-kegiatan sosial dalam gereja itu ya bisa macam-macam ya. Tetapi ada juga seksi sosial atau tim sosial, bidang sosial, supaya iman itu ya memang diwujudkan di dalam kasih. Karena itu pelayanan kasih itu terus harus dikembangkan.
dalam gerakan fokolare, ada gerakan fokolare itu ada tata caranya itu mengusahakan untuk kesatuan hidup, untuk kesatuan dunia. Dengan caranya dengan ekonomi juga, ekonomi diteruskan dengan ekonomi of sharing, ekonomi berbagi, bukan ekonomi of having, jadi menumpuk terus untuk dirinya sendiri, tetapi berbagi. Nah, berbagi karena kasih, karena ingin membangun kesatuan, yang lemah dibantu. Itulah hidup bersama. Mungkin ini salah satu contoh berbela rasa ya dalam bacaan yang pertama ini, karena semangat Paskah mereka mengusahakan kesatuan juga untuk kebutuhan-kebutuhan hidup duniawi. Kumpulan orang-orang yang telah percaya sehati sejiwa. Marilah kita mohon juga agar perkumpulan-perkumpulan kita yang macam-macam pelayanan-pelayanan sosial keluar dapat mewujudkan kesatuan hati, kesatuan jiwa, karena diberi semangat yang sama, yaitu Roh Allah sendiri yang diberikan kepada murid-muridnya tetapi juga pada gereja. Marilah kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.